Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Bahu Lawean. Ini adalah series Chandra Maya Story dengan cerita sebelumnya yang berjudul Santet Tanah Kuburan. Langsung saja kita simak untuk cerita selanjutnya yang berjudul Bahu Lawean. Meskipun aku dan ibu sudah tidak berjualan, tapi Aryo dan Bimo masih sering datang ke rumah kami. Apalagi Aryo sudah kuanggap seperti adik kandungku sendiri. Aku belajar banyak dari Aryo. Keikhlasannya menjalani hidup membuatku malu. Meski usiaku lebih tua darinya, tapi kedewasaannya patut diacungi jempol. Walaupun terkadang tingkah konyol dan celotehnya tidak dapat dinalar menggunakan akal sehat. Tapi bukan soal Aryo yang mau aku bahas di sini, melainkan soal Pak Leroni, teman masa kecil Bapak. Mbak Maya, Mbak. Kamu ini loh, datang-datang bukannya salam. Waalaikumsalam. Kebalik Aryo. Iya. Assalamualaikum Mbak Maya, Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa kok gerasak-gerusuk gitu? Bimo mana? Kok tumben ndak ikut? Bimo lembur Mbak. Lah, kamu ndak lembur? Enggak Bu, Aryo capek. Namanya kerja ya capek Toyo. Kalau mau nggak capek tidur aja. Tidur juga capek Mbak kalau ndak ada yang ngelonin. Hus, mulutmu itu loh. Bercanda Bu, Aryo kan anak baik-baik. Nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Kecuali hilaf. Kulempar baju kotor yang akan kucuci ke muka Aryo. Mbak Maya ini loh main lempar aja. Memangnya muka Aryo baju kotor apa? Otakmu itu loh yang kotor, perlu dicuci. Hehehe, malu Mbak, jomblo ya gini. Mbak Maya, di divisi Aryo lagi buka lowongan. Siapa tahu Mbak Maya minat. Mau sih yo, tapi Mbak kan gak punya ijazah. Mbak Maya kan kenal baik kok sama Pak Roni. Minta tolong saja. Masa iya Pak Roni gak bisa masukin Mbak Maya ke pabrik? Pak Roni kan mandor pabrik. Benar juga apa yang dikatakan Aryo. Apa salahnya mencoba? Ya sudah, ini sebagai hadiah buat kamu. Mbak kasih pisang goreng. Wah, tahu aja kalau Aryo lapar. Malamnya ditemani ibu, aku pergi ke rumah Pak Le. Tapi sesampainya di rumah Pak Le, Bule bilang Pak Le belum pulang, katanya lembur. Bule meminta kami untuk menunggu, karena biasanya nggak sampai lebih dari jam 9 malam. Akhirnya kami menunggu Pak Le sambil ngobrol ngalor ngidul sama Bule dan juga bermain sama si kembar Ara dan Ari. Bule, Lita kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Lita ada di kamarnya. Lita memang begitu anaknya. Sama keluarga sendiri aja gak pernah mau ngumpul-ngumpul. Mungkin capek Bule dengan kuliahnya, jadi lebih milih istirahat. Tak berselang lama Pak Le pulang. Dan aku meminta tolong ke Pak Le untuk bisa membantuku bekerja di pabrik kayu. Rupanya Pak Le menyetujui keinginanku. Rupanya tadi Pak Le dari rumah kami ingin menawarkan lowongan ini padaku. Tapi kami sudah lebih dulu ke rumah Pak Le. Hanya saja kata Pak Le, karena aku tidak memiliki ijazah, aku hanya jadi buruh harian lepas yang diberi upah per hari. Ya bisa dibilang upahku lebih sedikit
jika dibanding dengan buruh lain yang memiliki ijazah dengan upah bulanan. Tapi aku tak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting, aku memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhanku dan ibu. Ternyata pabrik kayu ini sangat besar di dalamnya. Ada beberapa ruangan yang dipisah-pisah sesuai dengan bagiannya masing-masing. Aku ditempatkan di bagian pengeleman dan pengamplasan. Di awal aku merasa kesulitan. Untung saja rekan kerjaku dengan telaten mengajariku. Namanya Desi. "Gimana, Mai? Bisa kan?" "Makasih ya Des udah mau ajarin aku." "Maklum, aku di desa kerjanya cuma di ladang, nanam sayuran, nyabutin rumput." "Asik ya. Aku udah bosan sebenarnya kerja di sini. Capek. Tapi gimana lagi? Namanya butuh, mau gak mau ya kudu dijalani." Hari pertama kerja berjalan lancar. Gak ada hal istimewa ataupun hal yang menarik perhatianku. Setelah pekerjaanku selesai, aku dan buruh harian lepas mengganti untuk menerima upah kami. Upahku sehari 17.500. Uang segitu dulu banyak banget loh. Tapi di zaman sekarang cuma dapat bakso semangkok plus es teh tanpa kerupuk. Setelah 2 minggu aku bekerja di pabrik kayu, semua berjalan lancar dan aku mulai terbiasa dengan suasana dan orang-orang pabrik. Aku banyak mendapat hal-hal baru dari mereka. Sampai saat makan siang tiba, aku dan yang lain berkumpul untuk menikmati makan siang kami. "Kalian tahu gak sih gosip yang lagi hot?" ucap Putri, teman kerjaku yang memang sudah dijuluki Ratu Gosip. Karena ada saja gosip yang ia ceritakan kepada kami. Tapi aku tidak pernah sedikit pun tertarik dengan gosip yang Putri bicarakan. Tapi tidak kali ini, saat nama seseorang yang kukenal yang menjadi topik pembicaraannya. "Apa tuh?" sahut Desi. "Kalian tahu kan Pak Mandor?" "Pak Agus," jawab Desi. "Bukan atuh Des, Pak Agus kan udah lengser. Pak Roni," ucap Putri dengan lirih. "Pak Roni?" tanyaku penasaran. Tumben teman kita satu ini tertarik dengan gosip yang akan Putri Bigos ceritakan. "Lama deh, buruan." "Sabar atuh Des, Putri kan belum selesai ngomong, jangan dipotong." Jadi Putri kemarin dari kamar mandi, gak sengaja Putri ngeliat Pak Roni sama Bu Anggoro sedang pangku-pangkuan. "Yang bener kamu Put, jangan ngaco deh, ntar jadinya fitnah loh." "Sumpah disamber geledek Des, Putri gak bohong." Putri lihat pakai mata kepala Putri sendiri. "Bu Anggoro siapa memangnya?" "Kamu belum tahu Mai?" Aku menggeleng. Karena jam makan siang sudah selesai, jadinya pembicaraan kami terputus. Pulang kerja, aku meminta Desi untuk menceritakan mengenai Bu Anggoro. Rupanya beliau adalah pemilik pabrik kayu ini. Sekaring Tias Anggoro Rini. Aku memang belum pernah bertemu dengan beliau karena memang beliau jarang sekali berkunjung ke pabrik. Tapi dari semua cerita Desi, ada satu hal yang menarik perhatianku dari seorang Bu Anggoro. Selain beliau memiliki keturunan bangsawan, rupanya beliau adalah seorang bahu lawean. Pabrik kayu ini mulanya adalah milik suami pertamanya yang bernama Wijaya. Tapi karena baru menikah beberapa bulan, Pak Wijaya jatuh sakit dan akhirnya meninggal.
Jadi wewenang pabrik sepenuhnya dipegang oleh Bu Anggoro karena mereka belum memiliki anak. Tak butuh waktu lama, Bu Anggoro menikah lagi dengan salah satu pengusaha di kota ini. Tapi suami keduanya juga bernasib sama seperti Pak Wijaya. Hingga pernikahannya yang ketiga dan suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, baru diketahui hingga pernikahannya yang ketiga dan suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Baru diketahui kalau Bu Anggoro adalah seorang bahulawean. Desi bercerita kalau suami ketiga Bu Anggoro meninggal karena tertimpa kayu di pabrik milik Bu Anggoro. Bahkan Desi menyaksikan sendiri kejadian itu. Setelah mengetahui bahwa dirinya bahulawean, Bu Anggoro tidak menikah lagi. Tapi aku dan Desi tidak menyangka bahwa Bu Anggoro dan Pak Le memiliki hubungan asmara. Karena menyandang keturunan seorang bangsawan, Bu Anggoro begitu ayu dan anggun. Dengan melihatnya saja kita bisa tunduk dengan kewibawaannya. Aku semakin penasaran dengan Bu Anggoro. Aku kaget saat kembali ke rumah. Aku melihat Lita sedang menangis di pelukan ibuku. "Bu, Lita kenapa?" "Lita nggak apa-apa. Kamu ganti baju dulu, nanti ibu ceritain." Aku mengganti pakaian kerjaku dan membuat segelas teh untuk Lita yang masih ditenangkan oleh ibu. Aku masih heran dengan keberadaan Lita di rumahku. Selama ini Lita sangat tertutup, bahkan dengan orang tuanya sendiri. "Bude, Lita boleh ndak kalau tidur sini?" "Boleh, tapi Bude pamitin dulu ya sama ibumu, biar dia nggak khawatir." Lita mengangguk. "Lita, ini diminum tehnya." "Suwun, Mbak." "Ya sudah, Lita di sini dulu ya sama Mbak Maya, biar Bude ke rumah kamu." "Ibu, hati-hati ya." Aku mencoba menenangkan Lita yang terlihat masih syok. Aku bingung harus memulai pembicaraan dengan anak pendiam seperti Lita. "Lita, sudah makan?" Lita menggeleng. "Mbak Maya ambilin makan ya." Saat aku hendak pergi ke dapur, tiba-tiba Lita melemparkan pertanyaan yang membuatku tercengang. "Apa Mbak Maya ndak tahu soal perselingkuhan Bapak dengan bosnya?" Aku berbalik badan dan menatap ke arah Lita. "Kamu ini bicara apa toh?" "Bapak selingkuh, Mbak, sama pemilik pabrik kayu, namanya Bu Anggoro." Air mata Lita mulai menetes lagi. "Kamu tahu dari mana?" "Bapak itu awalnya cuma buruh biasa di pabrik. Bertahun-tahun kami hidup miskin dan tinggal di rumah ini. Rumah yang ditinggali Maya. Tapi semua dengan sekejap mata berubah. Saat itu ibu dan Lita gak sedikit pun curiga dengan kedekatan Bapak dan Bu Anggoro. Bu Anggoro sering mampir ke rumah kami, membawakan peralatan sekolah Lita, bahan makanan, dan banyak lagi. Sampai akhirnya Bapak diangkat jadi mandor di pabrik kayu. Bahkan rumah yang Lita dan Bapak Ibu tinggali sekarang adalah pemberian Bu Anggoro. Sejak itu kehidupan kami menjadi lebih baik. Sampai Lita bisa kuliah di kedokteran. Tapi lama-lama sikap Bapak berubah sama kami. Bapak jadi sering pulang malam, suka bentak-bentak ibu. Setiap malam Lita selalu mengurung diri di kamar, karena Lita gak tega lihat ibu nangis.
Sampai akhirnya Lita mergokin bapak dan ibu Anggoro sedang bermesraan. Bukannya merasa bersalah, tapi bapak malah memukul Lita dan mengurung Lita. Yang bikin Lita lebih sedih lagi, ternyata ibu sudah tahu kalau bapak ada main dengan Bu Anggoro. Tapi ibu tidak mau jika Lita tahu, makanya selama ini ibu pendam sendiri. Mendengar cerita Lita, aku hanya bisa menenangkan Lita. Apa yang diceritakan Putri ternyata semuanya benar. Malam ini Lita tidur di rumahku bersama aku dan ibu. Karena besok hari libur, aku meminta Aryo dan Bimo datang ke rumah dan menceritakan permasalahan yang sedang menimpa Lita. Aku bertanya lagi kepada Aryo dan Bima mengenai Bu Anggoro adalah seorang bahulawean. Apa itu yang menjadikan Pak Le dan Bu Anggoro menjalin hubungan secara diam-diam? Tapi pendapatku berbeda dengan pendapat Aryo dan Bima. Cerita tentang Bu Anggoro seorang bahulawean memang sudah bukan rahasia umum lagi, Mbak. Menurut penglihatan saya, Pak Roni sendiri yang menginginkan Bu Anggoro. Maksudnya, Bim? Jadi bukan Bu Anggoro yang mengikat Pak Roni, tapi sebaliknya Pak Roni lah yang mengikat Bu Anggoro. Ya, Lita pernah lihat bapak mengubur sesuatu di samping rumah. Sesuatu apa, Lita? Lita nggak lihat jelas, Mbak. Lita nggak lihat jelas, Mbak. Seingat Lita, bentuknya seperti gentong kecil yang ditutup kain berwarna merah. Kalau benar apa yang dikatakan Lita, kita harus mendapatkan benda itu dan memusnahkannya. Malam ini, aku, Lita, Aryo, dan Bima berniat mengambil benda tersebut. Beruntungnya, malam ini Pak Le tidak pulang ke rumah. Jadi kami leluasa untuk mencari keberadaan benda tersebut. Kami menggali tempat di mana Lita sempat melihat Pak Le mengubur barang tersebut. Setelah mendapatkan barang tersebut, aku meminta Lita untuk tidur di rumah dan menjaga Bu Le. Benda apa itu, Maya? Maya juga nggak tahu, Bu. Kita nggak bisa memusnahkan benda ini sendiri, Mbak. Ilmu Aryo dan Bima belum sampai ke tahap ini. Terus kita harus bagaimana? Tapi Bima dan Aryo sudah memikirkan hal ini. Malam ini juga Bima dan Aryo akan pergi ke rumah seseorang yang pastinya bisa membantu kita. Lebih tepatnya beliau adalah guru kami. Apa aku perlu ikut? Tidak usah, Mbak. Mbak Maya di sini saja nemenin Ibu dan Lita. Kalau ada apa-apa langsung kabarin kita. Iya, Mbak. Ini Mbak Maya pegang handphone Aryo. Biar kalau ada apa-apa Mbak Maya bisa langsung ngabarin kami. Bima juga udah kirim pesan ke Lita untuk sementara waktu Lita, ibu dan adik-adiknya untuk tinggal bersama ibu dan Mbak Maya dulu. Paling sebentar lagi Lita sampai. Tadi katanya udah di jalan. Rupanya masalah ini sangat rumit hingga harus melibatkan banyak orang. Aku tidak bisa membayangkan Bu Le selama ini bertahan di atas duri pernikahannya dengan Pak Le. Demi jabatan dan kekayaan, Pak Le tega menyakiti keluarganya. Tak berselang lama, Lita dan Bule sampai dengan wajah ketakutan. Aryo dan Bima pamit untuk segera menemui seseorang yang bisa menolong permasalahan yang sedang kami hadapi. 3 hari lamanya Aryo dan Bima pergi. Aku tidak bisa fokus dengan pekerjaanku. Kamu ini kenapa, Maya? Nggak apa-apa, Des. Aku lagi gak enak badan aja. Ya udah kalau begitu kamu izin pulang aja. Terus kerjaanku gimana? Tenang aja, biar aku yang pegang. Kamu yakin? Udah, kamu gak usah khawatirin aku. Nanti aku minta bantuan Putri.
Lagi pula aku gak tega lihat kamu pucat gitu. Aku tahu kamu lagi mikirin keadaan di rumah kan? Makasih ya Des, kamu udah baik banget sama aku. Aku meminta izin ke mandorku dan segera bergegas pulang ke rumah. Perasaanku semakin gelisah saat melihat Pak Le berdiri di depan rumahku dengan membawa golok di tangannya. Beberapa warga mencoba menenangkan emosi Pak Le. Namun Pak Le tak segan-segan melukai orang yang berusaha menghalangi dirinya. Aku tidak bisa diam saja. Nyawa ibu dan yang lain dalam bahaya. Pak Le, hentikan Pak Le. Apa yang sudah Pak Le lakukan sudah keterlaluan. Jangan ikut campur Maya. Ini bukan urusanmu. Ini akan jadi urusanku jika Pak Le tega mencelakai keluarga Pak Le sendiri. Pak Le yang bertambah emosi setelah mendengar ucapanku mencekik leherku hingga membuat nafasku tercekat. Keluar kalian atau kuhabisi nyawanya. Lepaskan Maya, Roni, ucap ibu yang panik melihatku. Berikan anak itu padaku. Ini anakmu, Mas, ucap bule sembari menangis. Lepaskan Mbak Maya, Pak. Jika Bapak menginginkan tumbal, ambil tas saja, Pak. Tapi biarkan yang lain tetap hidup. Pak Le melepaskan cekikannya dari leherku. Sekuat tenaga, aku mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Maya, kamu gak apa-apa nak? Gak apa-apa Bu. Bagus jika kamu sadar sebagai anak. Teriak Pak Le dengan puas, sembari menarik tangan Lita. Bule berusaha menahan Pak Le, tapi pukulan dari Pak Le berhasil membuat bule terjatuh. Ibu, lepaskan gadis itu. Aku menoleh ke arah suara itu. Hatiku sedikit lega melihat kedatangan Aryo dan Bimo. Ini yang kau cari. Tambah seseorang yang usianya hampir seumuran Pak Le, dengan menunjukkan gentong yang kami temukan waktu itu di rumah Pak Le. Teganya dirimu mengorbankan darah dagingmu hanya demi nafsu biadabmu. Tidak usah mengguruiku. Berikan saja benda itu. Bapak itu membacakan doa-doa yang membuat Pak Le bereaksi seperti menahan sakit di sekujur tubuhnya. Pak Le terus berteriak tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Terdengar suara mobil terhenti. Seorang wanita yang anggun dan ayu keluar dari dalam mobil. Orang tersebut adalah Bu Anggoro. Roni, aku telah mengetahui maksud dan tujuanmu. Dan ini juga salahku membiarkanmu bertindak sejauh ini. Bu Anggoro melepas kalung permata dari lehernya yang ternyata disitulah pengikat yang Pak Le berikan pada Bu Anggoro. Jangan Nyai, jangan lepaskan benda itu. Aku telah menaruhkan jiwaku sebagai penggantinya. Jangan Nyai. Pak Le memohon di dalam keputusasaannya. Aku memang seorang yang ditakdirkan menjadi bahu lawean. Namun aku tidak sekeji itu. Setelah itu Bu Anggoro kembali ke dalam mobilnya dan meninggalkan kami semua. Ampuni saya, tolong, sakit. Pak Le terus merintih kesakitan. Mintalah ampunan kepada Sang Maha Pencipta Roni, ucap bapak itu. Aku salah, aku minta maaf. Suara tangisan Pak Le sangat memilukan. Namun tiba-tiba saja Pak Le memekik sembari mencekik lehernya sendiri. Pak, sadar Pak. Ibu sudah maafin Bapak. Ikhlaskan Bu. Dengan bantuan Bapak itu, Pak Le dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun tak ada suara apapun yang bisa keluar dari mulut Pak Le. Yang terjadi malah wajah dan seluruh tubuh Pak Le melepuh
seolah habis terbakar dan matanya melotot hingga hampir keluar dari tempatnya. Kejadian itu memang menyisakan duka yang mendalam bagi kami semua, terutama Lita dan Bule. Tak ada yang menyangka jika orang sebaik Pak Le bisa melakukan hal sekeji itu. Al-Fatihah untuk almarhum Pak Le. Semoga Pak Le bisa diampuni dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Amin. Silakan Pak, diminum kopinya. Ibu, Mbak Maya, ini Paman Guntur. Beliaulah yang selama ini mengajari Aryo dan Bimo. Mengajari apa toh? Memangnya saya guru? Lah, bukannya iya ya Paman. Terima kasih ya Paman sudah membantu keluarga Maya. Sama-sama. Kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Apa Maya juga boleh berguru sama Paman? Ucapanku malah membuat semua tertawa. Aku yang mendengarnya pun ikut kesal. Kok pada ketawa sih? Emang ada yang aneh dari ucapan Maya? Enggak kok Mbak Maya. Nanti Mbak Maya Aryo yang ajarin. Kalau sama kamu mah yang ada bukan tambah pintar malah tambah gemblung. Namanya juga Aryo, si pendekar gemblung. Ucapan Aryo mengakhiri obrolan kami malam ini.